Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahida akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, pengendalian dan penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, pengendalian preventif atau preventif control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah: pertama, sebagai basis perencanaan dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal chong range. Keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan terakhir adalah sebagai alat pengendali anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu: pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi dan Dinas Sosial. Kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Ketiga, pusat laba atau pusat yang bertanggung jawab yang menandingi input atau expense dan output atau revenue dalam satuan moneter kinerja. Dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, contohnya BUMD dan BUMN. Dan keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat. Pertanggungjawaban yang dipimpin contoh, Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Kedua, koordinasikan dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran, misal asumsi tingkat inflasi nilai tukar. Ketiga, membantu mengkomunikasikan dan anggaran ke seluruh bagian dan organisasi. Keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada Badbeter dan manajer pusat yang bertanggung jawab. Kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan. Proses pengendalian manajemen sektor publik komunikasi formal terdiri dari 4, yaitu: pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak dalam organisasi pemerintah. Perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya merupakan acuan bagi eksekutif dan dalam bertindak hasil perumusan. Perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, bahkan 20 tahun. Perubahan visi misi dan tujuan organisasi sangat jarang dilakukan karena
Karena proses perumusan pada organisasi sektor publik hanya dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta, sama halnya dengan sektor swasta pada tahap awal, yaitu perencanaan. Kedua, sistem perencanaan, strategi atau strategi planning. Nah, strategi planning adalah sistem pengendalian manajemen yang perencanaannya itu menentukan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Nah, perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut untuk berupa rencana strategi. Ketiga, penganggaran. Dalam tahap penganggaran, dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan yang hukum dapat Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai pendorong untuk mencapai suatu strategi. Sistem reward dan punishment harus didukung oleh manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong motivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Intensi positif pada manajer disebut sebagai reward dan insentif negatifnya disebut sebagai punishment. Peran pentingnya adanya penghargaan dalam suatu organisasi akan mendorong tercapai tujuannya organisasi dan untuk menciptakan kepuasan setiap individu. Keuangan organisasi sektor publik. Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain faktor material, konsistensi, keseragaman, keterbandingan, dan ketetapan waktu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan auditor yang memungkinkan penguji secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Teknik akuntansi keuangan publik. Pertama, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan, khususnya pemerintahan yang mencatat dan menyajikan akuntansi operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians.
Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggap terdapat varians. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika faktur dikeluarkan atau diterima. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan dan dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Ketiga, akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan dengan satu sama lain dan menyetujui tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim 2004 pada halaman 28 adalah: pertama, pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi publik yang bertanggung jawab berkaitan dengan operasi unit pemerintah. Kedua, manajerial. Tujuan manajerial berarti
bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengembalian keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Dan ketiga, pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dan selanjutnya adalah bab 7, analisis investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlakukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan di antaranya. Pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ketiga, mengevaluasi relevansi proyek yang ada. Keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik adalah: pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat ketentuan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Kedua, tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Ketiga, risiko dan kepastian. Risiko akan semakin tinggi jika investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum akan kacau jika tidak adanya jaminan keamanan, dan tidak adanya kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi.